China hentikan adopsi internasional. Sejak disahkannya Undang-Undang Adopsi pada tahun 1992 yang melegalkan adopsi internasional, lebih dari 160.000 anak yatim piatu dari China telah diadopsi oleh orang asing, dengan AS menjadi negara pengadopsi terbesar yang menerima 82.000 anak yatim piatu dari China, di mana 80% diantaranya adalah anak perempuan. Pada tanggal 28 Agustus 2024, setelah 22 tahun, pemerintah China mengumumkan, kecuali dalam keadaan khusus, China tidak lagi mengirim anak-anak untuk diadopsi ke luar negeri. Akibatnya, seluruh keluarga dari negara-negara mitra tak bisa lagi mengadopsi anak asal China, kecuali jika warga negara asing tersebut masih satu keluarga dengan anak-anak yang diadopsi. Pada sisi lain, penghentian program adopsi melahirkan kebingungan di kalangan keluarga AS yang sedang menjalani proses adopsi anak asal negeri Panda. Beijing kemudian merespons tidak akan melanjutkan proses lagi pada tahap apapun. Perlu diketahui, kebijakan program adopsi anak-anak China diperkenalkan pemerintah Beijing pada tahun 1979. Kala itu, China mengalami ledakan populasi yang tak dibarengi oleh meningkatnya kesejahteraan. Akibatnya, banyak dari anak-anak ditelantarkan oleh orang tuanya. Ditambah lagi, semua itu dibarengi oleh budaya kolot orang Tionghoa yang lebih mengutamakan anak laki-laki dibanding perempuan, sehingga anak perempuan berujung dibuang. Sejak kebijakan berlangsung, tercatat sudah puluhan ribu anak yang telah diadopsi. Mayoritas diberikan kepada orang tua di Amerika, yang jumlahnya mencapai 82.000 jiwa. Dalam perjalanan, program adopsi internasional juga mengundang kritik. Mayoritas kritik berkisar pada rentannya anak mengalami perdagangan manusia. Sebab, hampir setiap tahun banyak kasus perdagangan anak-anak dari China. Kini, sebagai gantinya, Beijing menawarkan berbagai keringanan pajak dan perawatan kesehatan ibu yang lebih baik. Kedepannya, kecuali orang asing yang mengadopsi anak dalam garis keturunan 3 generasi, atau anak tiri mereka sendiri, semua anak yatim piatu di China akan diadopsi di dalam negeri. Ini adalah langkah penting untuk mempertahankan akar China, dan cara penting untuk melindungi anak-anak China dari penindasan orang tua asing. Sebenarnya, sejak lama banyak akademisi dan pakar menyerukan untuk menghentikan adopsi internasional, terutama setelah terungkapnya kasus pelecehan seksual terhadap gadis di bawah umur yang dilakukan oleh mendiang pedofil Jeffrey Epstein di Pulau Lolita AS, yang membuat seruan ini mencapai puncaknya. Benar, China telah mengirim lebih dari 160.000 anak yatim piatu ke luar negeri. Bagaimana kehidupan mereka di sana? Beijing tidak memiliki saluran khusus untuk mengetahuinya. Hanya beberapa kasus pencarian keluarga atau insiden buruk di luar negeri yang dapat memberi informasi. Adopsi anak-anak China oleh orang asing dimulai pada tahun 1979 dan baru mulai teratur sekitar tahun 1991. Setelah Undang-Undang Adopsi disahkan, akhirnya hal ini dilegalkan. Pada tanggal 10 November 1993, Kementerian Kehakiman dan Kementerian Urusan Sipil mengeluarkan aturan pelaksanaan adopsi anak oleh orang asing di RRC, yang menetapkan proses pemeriksaan kelayakan untuk melindungi hak dasar anak yang diadopsi. Pada saat itu, karena kebijakan One Child Policy dan tradisi preferensi laki-laki, banyak anak perempuan yang ditinggalkan menjadi yatim piatu. Lebih dari 80% anak yatim piatu yang diadopsi oleh Paman Sam adalah anak perempuan, yang dijadikan narasi sebagai bukti negara maju. Namun, peristiwa yang terjadi kemudian mengejutkan dunia. Ada banyak kejadian tragis di AS yang tidak akan dijelaskan lebih lanjut, terutama skandal perdagangan manusia dan pengungkapan Jeffrey Epstein, pendiri Pulau Lolita dan International Center for Missing and Exploited Children.
Setelah kasus ini terungkap, dunia melihat betapa busuknya beberapa individu dan lembaga ini. Tentu saja, banyak anak yatim piatu yang diadopsi hidup dengan baik dan menjadi contoh kehidupan di surga. Tetapi, mayoritas kehidupan mereka di luar negeri tidak ada yang dapat mengetahui dengan jelas. Adopsi internasional secara objektif melindungi beberapa anak yang tidak bisa diadopsi di dalam negeri. Namun, AS adalah satu-satunya negara yang belum meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB. Dari 8 konvensi inti Organisasi Buruh Internasional, AS hanya meratifikasi 2, menjadikannya sebagai negara dengan ratifikasi perjanjian paling sedikit di dunia. Akibatnya, masalah perlindungan anak dan pekerja anak di AS juga sangatlah memprihatinkan. Jika AS saja begitu, dunia bisa membayangkan bagaimana kondisi sekutunya. Masalah pekerja anak, kejahatan terhadap anak, dan perdagangan manusia terus terjadi. Di masa lalu, adopsi anak oleh orang asing dianggap bisa mengurangi tekanan anggaran kesejahteraan suatu negara. Dengan biaya adopsi sebesar $3.000 dan waktu tunggu lebih dari 200 hari. AS menempatkan China sebagai negara sumber utama untuk adopsi anak yatim piatu. Namun kebijakan satu anak yang tak terhindarkan saat itu menyebabkan banyak kekacauan. Seperti denda melahirkan berlebihan yang berujung pada penghancuran rumah dan penyitaan properti. Misalnya, pada tahun 2011, Xinhua melaporkan skandal pejabat kebijakan keluarga berencana di Shaoyang yang menjual bayi ke luar negeri dengan harga $3.000 per anak. Pada tahun 2017, laporan tentang kehidupan seseorang yang diatur selama 23 tahun mencerminkan masalah yang sama, di mana anak-anak yang lahir dari pelanggaran kebijakan satu anak dijual jika orang tua tidak mampu membayar denda. Setelah lebih dari 1 dekade, baik dalam negeri maupun luar negeri, tekanan untuk menggunakan adopsi internasional untuk meringankan kesejahteraan sosial sudah tidak diperlukan lagi. Kondisi adopsi di China telah membaik, dan mekanisme perawatan sosial semakin sempurna, memberikan fondasi yang kuat bagi anak-anak yatim piatu untuk hidup di China hari ini. Pada bulan April 2005, China meratifikasi Konvensi Perlindungan Anak dan kerjasama dalam adopsi antar negara yang memperkuat perlindungan anak dan tata kelola adopsi internasional. Pada tahun yang sama, jumlah adopsi internasional mencapai puncaknya sebanyak 13.000 anak. Seperti diketahui, sebagian besar anak yatim piatu diadopsi di dalam negeri, namun hanya sedikit yang disorot. Sementara itu, adopsi oleh orang Amerika hanya merupakan sebagian kecil, tetapi mendapatkan liputan besar. Saat kita melihat ke belakang, ada banyak kegetiran, tetapi juga banyak harapan. Pada tahun 2001, Kamboja menghentikan adopsi internasional. Pada tahun 2013, Rusia juga menghentikan adopsi lintas negara dengan Amerika. Pada tahun 2024, China juga mulai menghentikan adopsi internasional. Namun, ini baru awal. Sebenarnya, di panti asuhan masih banyak anak yang menunggu untuk diadopsi, berharap mendapatkan kasih sayang keluarga. Masih banyak anak yang menunggu untuk mendapatkan perhatian, seperti teman-teman sebayanya yang memiliki orang tua. Meskipun sekarang jumlah anak yang ditelantarkan semakin sedikit, preferensi terhadap anak laki-laki telah memudar, dan tingkat kelahiran menurun di China. Namun, masalah-masalah yang dulunya sangat serius, sekarang perlahan menghilang. Akan tetapi, perbaikan dan perlindungan dalam pekerjaan adopsi setiap negara harus terus ditingkatkan, karena anak-anak adalah akar dari negara kita.